light shines so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk through, they close their blinds. I'm gonna show off, I know it's time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Oktaviani Puspitasari sebagai dosen pada mata kuliah ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan tugas kuliah yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ideologi. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertiannya. Paradigma berasal dari kata dogma yang berarti prinsip dasar dan landasan aksioma yang kadang kebenarannya tidak diragukan lagi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan berdasarkan hakikat nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ideologi. Berarti menjadikan Pancasila sebagai kerangka berpikir, cara pandang, dan juga landasan fundamental. Selanjutnya yaitu Pancasila menjadi acuan utama dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berkaitan dengan ideologi. Baik, selanjutnya yaitu alasan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Untuk yang pertama ialah, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni nilai-nilai Pancasila mencerminkan identitas dan jati diri bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang berdaulat. Yang kedua, Pancasila memiliki nilai-nilai universal yang sejalan dengan perkembangan zaman, yakni nilai-nilai Pancasila seperti demokrasi, keadilan sosial, dan toleransi. Dan yang terakhir ialah Pancasila mampu menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia, yakni Pancasila menjadi perekat bangsa yang mampu mempersatukan berbagai suku, agama, dan golongan dalam satu wadah bangsa Indonesia. Baik, masuk pada pokok pembahasan kita, tujuan penetapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Yang pertama itu ada membangun ideologi bangsa yang kuat dan kokoh. Nah, maksudnya di sini Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia bertujuan untuk menciptakan ideologi yang mampu memberikan arah dan landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pancasila mengandung nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan menjadikannya paradigma pembangunan, diharapkan tercipta masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, adil dalam distribusi sumber daya, dan makmur secara keseluruhan. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Salah satu prinsip utama Pancasila adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mengimplementasikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan, diharapkan mampu memperkuat solidaritas dan integritas nasional di antara berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian pada materi selanjutnya itu ada mengimplementasikan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Yang pertama itu internasionalisasi nilai-nilai Pancasila. Melalui pendidikan formal dan non-formal, nilai-nilai Pancasila diajarkan dan ditanamkan kepada setiap individu sejak usia dini. Ini termasuk pelajaran di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, serta kegiatan masyarakat yang mendorong pemahaman dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada pengembangan budaya Pancasila. Budaya gotong royong, musyawarah mufakat, dan toleransi antar umat beragama adalah contoh konkret dari nilai-nilai Pancasila yang perlu dikembangkan. Kemudian ada penegakan hukum yang berkeadilan. Implementasi Pancasila menuntut adanya sistem hukum yang adil, yang tidak memihak antar golongan tertentu dan melindungi hak asasi manusia. Hukum yang adil ini harus mampu ditegakkan agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak dan kewajiban yang setara di mata hukum. Kemudian ada pengembangan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi seperti dalam pemilu dan pilkada. Penerapan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Pelaksanaan pendidikan Pancasila di sekolah. 1. Hakikat dan nilai-nilai Pancasila. Mempelajari makna dan filosofi setiap sila Pancasila. 2. Sejarah dan perkembangan Pancasila. Mempelajari perjalanan sejarah Pancasila. 3. Penggambaran Pancasila dalam berbagai bidang dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya dampak positif. 1. Meningkatkan pemahaman dan menghayatkan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Tumbuhnya rasa cinta tanah air dan nasionalisme di kalangan generasi muda. Yang selanjutnya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mencegah munculnya radikalisme dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya itu adalah tantangannya. 1. Kurangnya minat dan perhatian masyarakat terhadap pendidikan Pancasila. Masih banyak pihak yang belum memahami makna dan nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Selanjutnya, tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu upaya untuk mengatasinya.
1. Memperkuat sosialisasi dan internalisasi nilai Pancasila kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah, dan yang terakhir memberikan contoh dan teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Analisis kasus Pancasila sebagai paradigma pembangunan ideologi. Contoh kasus yang kami paparkan yaitu Kepala Desa Pangia, Kecamatan Gane Timur Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Minggus Hanis dikeluhkan warganya terkait dengan tak transparan dalam pengelolaan keuangan desa yang disebut dana desa atau DD. Pada kasus yang saya paparkan tadi, hal tersebut sudah melanggar sila-sila pada Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pengabaian terhadap nilai moral dan etika. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bertentangan dengan sila kedua karena dianggap egois atas kepentingan sendiri. Kemudian sila persatuan Indonesia, yaitu kasus tersebut menimbulkan perpecah belahan antar warga. Kemudian ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu pengambilan keputusan sendiri tanpa harus musyawarah dengan orang lain. Kemudian ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu distribusi yang tidak adil dari hasil pembangunan yang dilakukan. Baiklah, kemudian kesimpulan dari pemaparan materi yang kelompok 6 sampaikan yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ideologi memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu upaya strategis dalam penamaan nilai-nilai Pancasila sejak dini kepada generasi muda bangsa. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan generasi muda dapat menjadi insan yang berkarakter, bermoral dan bertanggung jawab, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa yang berlandaskan Pancasila. I shine so bright, you might go blind.